Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, senang sekali hari ini Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program Majelis Ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa, Jalan Dakwah setiap episodenya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yang nanti akan dikaji dan dibahas melalui tausiah oleh guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada A.A. Hilman. Assalamualaikum A.A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini calon bidadari surga nih A, yang ingin bertemu sama A. Ini beliau ini datang dari Majelis Taklim Al-Falahiyah Jayanti Tangerang, Majelis Taklim Hidayatullah Komplek BPI Panggung Rawi Cilegon, Majelis Taklim Al-Fikri Mauk Tangerang, Majelis Taklim Nurul Jannah Pulau Landak Sindang Sari Cikarang. Assalamualaikum. Jawa, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Bu. Bu. Ibu pernah dengar nggak ada istilah pamer syariah? Belum pernah dengar? Masa sih tadi gak denger emang? Lah berarti namanya udah pernah denger. Oke, nah ini yang sering diomongin Bu ya, sama anak-anak muda zaman sekarang nih ya. Jadi FYI ya, udah kasih tahu nih Bu. Ibu tahu FYI apa? FYI? Nggak tahu. FYI nggak tahu. Sama, saya juga nggak tahu. Sekedar informasi aja Bu ya, FYI itu, pamer syariah itu adalah sikap pamer yang dilakukan oleh orang-orang yang soalim. Nah, kalau soalim Ibu tahu ya. Nah, itu misalnya orang yang suka ikut-ikut kajian tapi pamer ibadah. Nanti deh Ahilman akan menjelaskan contohnya banyak banget seperti apa yang dimaksud dengan pamer syariah. Nah, inilah yang akan kita bahas bersama Ahilman, bersama guru kita. Sudahi pamer syariahmu, itu tema kita. Apalagi kalau pamer syariah berjamaah. Seperti apa sih maksudnya? Langsung aja kita dengarkan penjelasannya atau lebih lengkapnya lagi bersama Ahilman. Langsung silakan Ahilman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda yang hadir di masjid ini dan pemirsa BTV dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bunda, setiap di antara kita pasti ingin ibadah kita diterima oleh Allah. Iya apa iya? Iya. Apa di antara syarat ibadah itu diterima? Syaratnya ada dua. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama, syaratnya itu harus ikhlas. Harus apa? Harus ikhlas. Yang kedua, syaratnya harus ittiba. Apa? Apa itu ittiba? Ittiba itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa itu ikhlas? Ikhlas itu artinya melakukan segala sesuatu hanya karena dan untuk Allah. Betul? Maka mohon maaf, dalam ibadah tidak boleh ingin dilihat oleh orang lain. Betul?
dalam ibadah nggak boleh ingin dipuji oleh orang lain. Hati-hati dengan penyakit hati namanya riya. Namanya siapa? Riya. Ada di sini orangnya. Apa itu riya? Riya itu setiap amalan yang kita lakukan, amalannya hanya ingin dilihat oleh orang lain. Betul? Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 264, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah engkau menghabiskan, menghancurkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang lain. Kalladzi yunfiku malahu ria'an nas wala yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Mohon maaf, ada nggak orang yang suka pamer tentang ibadahnya? Ada. Ada nggak? Ada nggak orang yang infak sodako bilang-bilang sama orang lain? Ada nggak orang yang berangkat haji umroh, kemudian waktu haji umrohnya lebih banyak selfie-nya daripada zikirnya? Ada. Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya? Mohon maaf, emang nggak boleh? Boleh, silahkan. Tapi hati kita bersihkan, betul? Khawatir, yang namanya hati kan mudah terbolak-balik, betul? Maka kita diajarkan ame guru kita, jangan serba dikit-dikit posting amalan kita, betul? Harus ada amalan yang kita sembunyikan, harus ada amalan yang kita rahasiakan. Gunanya untuk apa? Untuk jagain hati. Khawatirnya di hati ada ria, betul? Kan gak sedikit di antara kita kadang-kadang sholat bikin status OTW rakaat kedua. Lagi sholat itu. Mohon maaf, mohon maaf, kadang-kadang dia berangkat haji umroh, sebelum berangkat bikin walimatus safar, baik atau tidak? Baik, bagus, minta doa, minta izin, minta maaf, silahkan. Tapi nggak sedikit alasannya kenapa bikin walimatus safar. Iya, biar semua orang tahu, dan biar nanti saya pulang haji umroh dipanggil Pak, dipanggil Bu Hajah. Betul? Tidak ada yang salah dengan walimatus safarnya, silahkan. Tapi jagain hati, khawatirnya ada ria di hati kita, betul? Sedekah boleh sekali-kali kita bilang ame orang, boleh buat motivasi orang, betul? Tapi kalau setiap sedekah kita bilang, ini masjid, ini masjid nih. Mana masjid? Iya, ini masjid. Iya. Oh, ngasih tahu doang nggak ya? Nih kadang-kadang ada yang bilang gini, ini masjid kalau bukan saya nggak akan jadi masjid. Ini kan semennya dari, pasirnya dari, gentengnya dari, semua gara-gara sok. Punten, masjidnya ada, orang sholat di sana, tapi mohon maaf, kalau semua kita ceritakan jangan-jangan pahala kita habis, betul? Maka bunda sayang, jangan menghancurkan amal ibadah kita karena riya di hati kita, betul?
Ini yang mungkin disampaikan oleh teman-teman dari BTV, pamer syariah. Betul amalnya bagus, tapi ada pamer di dalamnya. Bunda ngaji, bikin postingan, boleh nggak? Boleh. Bunda datang ke BTV, ketemu AA, ketemu Bang Bedu, senang. Share, betul? Biar apa? Niatnya biar ada orang yang terinspirasi, biar orang termotivasi, betul? Tapi ingat, Bunda berangkat ngaji, tapi jangan rendahkan orang yang gak ngaji. Jangan Bunda bilang, alhamdulillah aku mengaji sama Ahilman, insya Allah aku mah ahli surga. Terus Bunda bilang sama yang gak ngaji, dia mah gak ngaji, susah. Senam jumba semangat, ngaji gak mau. Jangan-jangan orang yang tidak ngaji hatinya bersih lebih mulia di hadapan Allah, betul? Daripada kita yang suka ngaji tapi hatinya kotor, betul? Jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu soleh. Catat status hari ini itu. Tepuk tangan buat Bunda semua yang hadir. Baik, sekali lagi sekarang Bunda mau kasih kesempatan. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nggak ada. Tadi saya kenceng. Nggak ada sekarang. Mana? Nih, oke, ya Ibu silakan. Ya Bu, diri Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iim Halimatus Sa'dia. Saya berasal dari Majelis Ta'lim Al-Falahiyah Jayanti Tangerang. Tangerang. Tepuk tangan buat orang Tangerang. Ibu Iim. Boleh saya mau pantun dulu? Boleh. Tapi bukan pantun ya. Boleh. Ngajak teman-teman biar semangat ngaji. Boleh. Iya. Ikan teri, ikan lele. Cakep. Kita ada di BTV le. Kenapa nggak ubur-ubur? Ubur-ubur udah kebanyakan. Iya. Ikan Jadi teri, biar ikan lele. teri, ikan lele. Iya. Kita ada di BTV le. Iya. Bang Bedu, balas dong. Burung cendrawasih makan sekuteng. Cakep. Cakep. Terima kasih udah datang. Alhamdulillah. Mohon maaf saya mau nanya boleh? Boleh. Boleh. Jadi begini, saya itu punya pengalaman, saya punya teman. Boleh dibilang teman saya itu banyak duit atau bilang oleh orang kaya. Boleh dibilang suaminya juga status pekerjaannya juga sangat hebat. Hebat. Pokoknya dia itu di atas rata-rata orang gitu ya. Di atas rata-rata lah iya, ya. di atas rata-rata keuangannya boleh. Mantap lah pokoknya. Mantap pokoknya. Terus setelah itu dia ini si ibu ini suka ngikut kajian-kajian bersama pendakwah terkenal. Oh, seperti Jadi dulu juga saya sering bersama dia. dekat, Ibu sempat dekat sama beliau. Temenan. Pernah dekat, malah kajian-kajian bersama dia itu kemana-mana saya suka bareng. Oh, bestie lah sama dia. Besti, emang Besti. bestoy gitu ya. Pokoknya hebat deh. Hebat deh. Setelah itu, tapi saya untuk sekarang ini jarang bersama dia. Malah boleh dibilang saya itu udah agak jauh bersama dia. Karena kenapa? Saya jenuh. Oh, Saya jenuh. malas bareng sama dia karena dia itu sering pamer. Iya. Kalau Ibu sering mah enggak ya? pamer, malah dia kan suka pamer masalah pakaian dia, perhiasan dia, terus alat-alat buat sholat dia, malahan dia suka pamer masalah ibadah dia. Malahan waktu itu dia sholat, pas giliran waktu sholat saya cuman bawa mukena, dia lupa bawa mukena. Saya tawarin, Mbak, kalau itu mukena saya aja yang Mbak pakai. Terus apa kata dia? Mohon maaf Mbak, katanya saya nggak bisa pakai mukena yang harganya biasa-biasa aja. Kata dia gitu. Sebab apa? Kenapa? Saya mah suka alergi gitu ya.
Orang kaya. Kalau boleh tahu harga mukena ibu berapa sih? Dia mah harga mukenanya mungkin jatong-jatong Jutaan ya. gitu. Kalau ibu mukenanya berapa harga? Puluhan ribu. Berapa? Boleh ngeredit itu juga. 60.000. Terus untuk sekarang ini dia itu kan suka ngikutin apa tuh pengajian yang elit-elit gitu. Yeah. Dia nggak mau ngikutin pengajian yang tiket harganya murah. Sebab apa? Bagi dia yang kajian-kajian tiket harganya murah itu bagi dia itu tidak ada manfaat dan tidak ada keistimewaan gitu di situnya. Iya, iya, iya. Terus sementara ini dia itu ngikutinnya kajiannya itu yang dengan ibu-ibu sosial kita gitu, yang suka-suka pamer begitu. Okay. Saya menyayangkan, kasihan ya kalau sekiranya begitu, walaupun dia ngaji di kajiannya yang sangat bonafit yang mahal, tapi kenapa ya selama ini dia itu hanya untuk pamer. Tuh, jadi saya kasihan, berarti yang selama ini dia masuk kajian, yang selama ini dia ikutin kajian-kajian yang sangat mahal bagi dia, yang emang sekelasan dia, tapi kenapa ya kajian itu tidak masuk ke dalam otaknya ya? Tuh, saya kasihan itu, harusnya gimana pendapat AA itu. Okay. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung silakan. Bunda, setiap kita belajar pasti kita berharap ilmu kita bermanfaat, betul? Sering kita baca doanya, ayo sama-sama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya, nggak usah diulangi. Bukan diikutin itu bukannya diikutin. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat? Kira-kira bunda teh ngaji, bunda teh taklim, bunda teh kajian, gimana caranya melihat apakah ilmu kami bermanfaat atau tidak? Setidaknya ada 4 ciri ilmu itu bermanfaat. 1, ilmu itu bermanfaat membuat kita tambah dekat dengan Allah, betul? Tambah yakin ke Allah, tambah dekat kepada Allah, dan membuat kita makin tahu diri siapa kita di hadapan Allah, betul? Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu bertambah ibadahnya kepada Allah. Sholatnya makin baik, betul? Sedekahnya makin banyak, betul? Ibadahnya makin luar biasa. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat itu makin senang dia beramal soleh, senang bantu orang, senang nyenengin orang, senang menghadirkan kebaikan dalam hidupnya. Amal solehnya tambah banyak, betul? Dan yang keempat, ciri ilmu itu bermanfaat, makin indah akhlaknya. Maka mohon maaf kalau ada orang yang belajar, ada orang yang ngaji, tapi akhlaknya nggak tambah indah. Mohon maaf, jangan-jangan ilmunya dia dapat, tapi manfaatnya dia tak dapatkan. Ilmunya dia dapat, tapi berkahnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sering bilang, bunda, biasanya orang itu makin berilmu makin merunduk, betul? Makin merendahkan hati. Jangan merasa paling baik dibanding orang lain. Dia akan melihat setiap orang, mohon maaf, sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain, seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kita. Itulah orang yang berhasil ngajinya, orang yang berhasil taklimnya. Kenapa? Karena ilmunya bermanfaat. Punten, ngaji bukan hanya sekedar tambah pinter,
Kalau hanya tambah pinter, Google dan YouTube lebih pintar daripada kita. Betul? Apa yang tidak ada di YouTube dan Google? Ada nggak? Bunda bisa cari, bunda bisa temukan. Kalau sekedar pinter, mereka lebih pinter. Tapi hari ini yang susah nyari orang benar. Betul? Orang pinter belum tentu benar. Orang benar insya Allah. Maka pertanyaannya, jadi orang benar. Kalau dia masih suka pamer, suka rendahin orang lain, belum jadi orang benar. Ilmunya baru sampai di tangan saja, belum sampai ke dalam hatinya. Insya Allah. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Iya.